Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang kami muliakan, masih dalam bahasan tentang iman kepada Allah Azza wa Jal, di mana iman kepada Allah Azza wa Jal meliputi mengimani tiga perkara. Iman kepada Allah meliputi mengimani tiga perkara. Pertama, mengimani rububiyah Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, satu-satunya yang menguasai manfaat dan mudarat. Maka setiap muslim muslimah, mukmin mukminah wajib meyakini Allah itu esa di dalam perbuatannya, di mana tidak seorang pun yang menyamai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang menjelaskan bahwa Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menguasai, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas untuk diibadati dan disembah oleh manusia. Nah, ini makna daripada tauhid rububiyah. Ini makna daripada tauhid rububiyah. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dahulunya, mereka mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan, yang maha menghidupkan, yang maha memberikan rizki. Akan tetapi keyakinan mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan, maha menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka tidak mengimani tauhid uluhiyah. Dan ini nanti akan kita bahas, yaitu tidak mengimani bahwasannya Allah satu-satunya Tuhan yang hak dan yang pantas untuk diibadati dan disembah. Mereka mengikrarkan dengan lisan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menundukkan langit dan bumi, matahari dan bulan. Tapi mereka tidak beribadah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 61, kata Allah Azza wa Jalla, wala in sa'altahum, dan jika seandainya engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, jika seandainya kau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard. Mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau kau tanya kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Wasakhkhara syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kata Allah Azza wa Jal, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah Azza wa Jal, bahwasanya yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan adalah Allah Azza wa Jal. Lalu Allah bertanya kepada mereka sambil mengingkari, fa anna yufakun, lantas bagaimana kalian, kata Allah Azza wa Jal,
ragu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Kenapa kalian ragu untuk beribadah hanya kepada Allah? Meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala, kepada patung-patung dan lain sebagainya. Kalau seandainya kalian tahu dan kalian yakin bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menundukkan matahari dan bulan, kenapa kalian ragu untuk beribadah hanya kepada siapa? Allah semata. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala in sa'altahum," jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, "Man khalaqahum," siapa yang menciptakan kalian? Tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang telah menjaga kalian, memelihara kalian sehingga kalian hidup, kalian tumbuh besar? Maka mereka, kata Allah Azza wa Jalla, yaqulunna Allah, mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan kami, yang memelihara kami adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah bertanya, mengingkari perbuatan mereka, fa anna yufakun. Lantas bagaimana kalian ragu untuk beribadah hanya kepadaku? Kalau kalian tahu aku yang menciptakan kalian, aku yang memberikan rizki kepada kalian, aku yang memelihara kalian, kenapa kalian ragu untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepadaku? Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surat Yunus ayat 31, kata Allah Azza wa Jal, "Qul," katakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Katakan kepada mereka, "Man yarzukukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Atau tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Lantas tanyakan pula, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksud mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang menghidupkan makhluk yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya mati. Siapa yang menghidupkan dari yang mati? Dan siapa yang mengeluarkan yang mati kepada kehidupan nanti di akhirat? Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini? Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka semua akan mengatakan fasayaqulun, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kami rizki, yang memberikan pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan dari yang mati kepada hidup, dari yang hidup kepada kematian, yang mengatur alam ini semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, faqul, maka katakan kepada mereka wahai Muhammad, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dahulu, mereka semuanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Akan tetapi keyakinan mereka Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, ini tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani keesaan Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam ketuhanannya, satu-satunya yang pantas dan berhak untuk disembah dan diibadati. Mereka melakukan kesyirikan, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu Nabi SAW memerangi mereka. Nabi SAW memerangi mereka. Ya, sekalipun mereka meyakini tauhid rububiyah, keesaan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatannya, akan tetapi ketika mereka tidak mengimani kewahdaniyahan Allah di dalam peribadatan dan penyembahan, ini tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Makanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka semua mengimani Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menyebut mereka beriman. Kenapa? Karena mereka musyrik. Karena mereka musyrik, mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya di dalam surat Yusuf ayat 106 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka adalah orang-orang musyrik. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla melainkan mereka adalah orang-orang musyrik. Allah menyebut mereka beriman, iya, mereka mengimani Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur. Akan tetapi mereka berbuat syirik dengan beribadah kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mengimani yang pertama sekali adalah kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerububiyahan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dan tentunya perbuatan Allah sebagai Tuhan tidak seorang pun, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia, yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali lagi esa di dalam rububiyahnya, esa di dalam perbuatannya sebagai apa? Sebagai Tuhan. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa macam bentuk kesyirikan di dalam tauhid rububiyah. Yang jelas siang ini saya telah menjelaskan kepada kita semua tentang makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah meliputi iman kepada 3 perkara. Iman kepada rububiyah Allah, perbuatan Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, iman terhadap uluhiyah Allah Azza wa Jalla, kelayakan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang disembah dan diibadati. Kemudian yang ketiga, iman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bahas satu-satu. Iman terhadap Allah dari sisi rububiyahnya, perbuatannya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melihat beberapa macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.